Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memulai kebaktian rumah tangga saat ini dengan kita bersama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan 3. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita menaikkan doa syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini juga Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu dan juga boleh melakukan kebaktian rumah tangga pada saat ini. Ini semua karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kebaktian kami saat ini sehingga boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam menghadapi segala situasi yang ada pada saat ini. Kami mau menyerahkan ya Tuhan jam kebaktian kami pada saat ini hanya ke dalam kuasa-Mu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 49 ayat 1 dan 5. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan pembacaan Alkitab kita dalam KRT hari ini dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita persiapkan bagi kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersyukur kepadamu.
Terima kasih atas setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam kebaktian rumah tangga saat ini, kami hendak membaca Alkitab. Terangilah kami dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan dari 1 Yohanes 3 ayat 1-7. Demikian pembacaan Alkitab. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita saat ini. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema kita saat ini adalah habis gelap terbitlah terang. Dalam tema ini kita jadi teringat ya dengan buku yang dituliskan oleh R.A. Kartini. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam judul ini habis gelap terbitlah terang. Maka kita mengingat apa yang sudah dilakukan tokoh perempuan Indonesia R.A. Kartini, dan buku itu diterbitkan tahun 1911. Cukup lama, mungkin di antara kita tidak begitu tahu apa isi dari tulisan Kartini tersebut. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang ingin disampaikan garis besarnya adalah bahwa dari ungkapan habis gelap terbitlah terang, sebuah perjuangan tokoh perempuan untuk mendobrak kegelapan, mendobrak kebodohan, dan dalam mengentaskan ketidaktahuan itu berupaya untuk diajak melihat kita harus pintar, cerdas, dan itu juga dialami oleh siapa saja termasuk perempuan. Bahwa perempuan juga harus cerdas, perempuan juga harus pintar, perempuan harus tahu apa yang dilakukan dari segi pendidikan dan kehidupan sosial yang ada di sekitar. Oleh karena itu konteks Kartini dari gelap ke terang ini mau mengajarkan kepada kita ada situasi kegelapan yang harus kita tinggalkan. Gelap dari pengetahuan. Jadilah pribadi yang mau terus belajar. Pribadi yang mau meninggalkan kebodohan dan kegelapan dan harus terbuka terhadap pengetahuan yang ada di sekitar kita. Saudaraku, dalam hal ini lalu apa yang mau dicermati dalam pembacaan kita di 1 Yohanes 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dalam perikop ini disampaikan bahwa ada situasi kalau kita tidak kenal Allah, kita tidak tahu identitas diri kita, maka itu sama seperti ada dalam ruang gelap, ruang ketidaktahuan,
ruang kegelapan yang berujung pada identitas yang tidak kita kenal. Dalam bacaan ini disampaikan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Nah, itu adalah ruang terangnya, gitu ya, ruang terang menuju terang dari kegelapan tadi. Kita ini adalah anak-anak Allah, oleh karena itu kenali identitas diri kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kalau kita ini adalah anak-anak Allah, konsekuensinya apa? Maka ada konsekuensi yang harus kita terima, yaitu mendekati kebenaran. Jauhi kegelapan dan kebodohan atau ketidaktahuan itu, tetapi dekatilah yang namanya terang, yaitu Allah itu sendiri. Dan berupaya untuk hidup jauh dari dosa. Seperti yang diungkapkan di ayatnya yang kelima, kita tahu bahwa Yesus menghapus dosa kita dan di dalam Dia tidak ada dosa. Ayat yang ke-6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Berarti setiap kita yang tahu identitas diri kita, yaitu anak-anak Allah, maka kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi dosa, hidup dalam kebenaran, dari gelap menuju terang. Oleh karena itu, mari kita bersama merefleksikan yang dapat kita cermati 3 hal Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah bekali diri dengan pengetahuan iman yang cukup. Bekali diri dengan pengetahuan iman yang cukup. Seperti ungkapan dalam Kartini, bahwa perempuan tidak perlu pintar dan sekolah tinggi-tinggi. Buat apa? Nanti juga ujung-ujungnya ke dapur juga, masak-masak juga, gitu ya. Tapi ternyata dengan pengetahuan seseorang bisa menjadi lebih baik sekalipun ia berada di dapur. Ia dapat mengatur, mengelola dengan baik dapurnya, masakannya, mengatur gizinya dengan baik, dan itu butuh pengetahuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka kita perlu juga mengetahui diri kita dengan membekali itu. Ada pengetahuan yang harus ditambah. Atau misalnya pada saat pandemi seperti ini, udah nggak usah sekolah, karena sekolahnya juga percuma gitu ya, nggak perlu sekolah, nggak usah sekolah, nggak usah pinter-pinter sekolahnya. Nah ini juga harus dicermati bahwa itu tidak baik jika demikian. Tapi kita harus membekali diri dengan pengetahuan yang cukup. Terlebih pengetahuan iman kita yang cukup. Yang kedua, pengetahuan tentang Allah. Allah, siapa Allah dalam kehidupan kita? Maka Allah adalah pencipta dunia ini. Milikilah pengetahuan tentang Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, maka arah hidup kita mendekati terang, mendekati kebenaran. Arah hidup kita sebagai anak Allah. 3 hal itu Bapak Ibu Saudara menjadi poin penting kita. Pengetahuan iman yang cukup, pengetahuan tentang Allah, lalu yang ketiga arah hidup kita sebagai anak Allah yang terus dibaharui dari hari ke hari. Kehidupan kita harus semakin baik menuju terang. Seperti tema kita saat ini, habis gelap terbitlah terang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita melalui memberikan persembahan, dan sambil persembahan kita himpun, kita menyanyi dari PKJ 150 ayat 1 dan 3.
Mari Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menaikkan doa persembahan sekaligus doa syafaat, nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami membawa persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk mengkuduskan persembahan ini, sehingga boleh terpakai untuk perluasan kerajaan-Mu. Tuhan, kiranya juga Engkau mau memberkati akan setiap kami yang sudah memberikan dengan ketulusan. Biarlah ini juga Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami juga menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami bersyukur ya Tuhan dalam setiap keterbatasan kami pada saat ini, karena pandemi yang belum berakhir, kami boleh terus dapat menaikkan syukur kepadamu melalui setiap kebaktian-kebaktian yang kami lakukan. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kami, sehingga kami pun boleh terus menghadapi situasi yang pada saat ini boleh terjadi, hanya karena kehendak-Mu kami boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu juga yang boleh menguatkan, dan kiranya juga Engkau mau memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menuju menjadi anak-anak terang. Tuhan, kiranya juga Engkau mau memberkati kami dalam setiap persekutuan kami. Biarlah itu juga Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk terus menyatakan kasih dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan kami dalam pekerjaan, dalam persekutuan, dan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan, tangan kasih Tuhan terus menguatkan kami. Begitu juga ya Tuhan bagi setiap pelayan-pelayan-Mu, Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, komisi-komisi, panitia-panitia yang ada, dan semua orang yang ambil bagian dalam setiap pelayanan. Tuhan kiranya memberkati pelayanan yang mereka lakukan, sehingga itu semua boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga menaikkan doa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati mereka dengan kesehatan, pemulihan yang berasal daripada-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau juga memberkati akan setiap obat-obatan, perawatan yang boleh diberikan baik oleh para medis, baik oleh keluarga, itu semua boleh menjadi sarana kesembuhan. Engkau memberkati obat-obatan dan juga mungkin tindakan medis yang harus dilakukan. Biarlah itu semua Tuhan boleh menjadi sarana pemulihan bagi saudara-saudara kami. Tuhan, kiranya juga mau memberkati keluarga yang mendampingi, sehingga itu pun boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap kami pada saat ini yang mengikuti kebaktian rumah tangga. Tuhan, kiranya juga mau memberkati kami dengan kesehatan. Tuhan juga mau memberkati kami dengan pengharapan yang teguh hanya kepada-Mu, bahwa Engkau akan memulihkan kami, Engkau akan memampukan kami untuk melewati akan setiap pergumulan kami yang ada. Engkau juga akan memberikan kami boleh sama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain, untuk kami sama-sama untuk menghadapi situasi pandemi pada saat ini. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam menghadapi masa pandemi pada saat ini. Tuhan, kiranya mau memberkati pemerintahan, orang-orang yang duduk dalam pemerintahan. Tuhan, kiranya juga mau memberkati mereka. Juga kami berdoa ya Tuhan bagi orang-orang yang berada di garda terdepan untuk mengatasi situasi pada saat ini. Tuhan, berkati mereka dengan kesehatan. Tuhan, memberkati mereka dengan kekuatan, sehingga ia pun boleh melakukan setiap tugas pelayanan mereka dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah Tuhan doa dan pengharapan serta permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita akan menutup kebaktian kita pada saat ini dengan kita sama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 279 ayat 1 dan 3. Kini terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya bersama saudara dan keluarga semuanya, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.